Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad takun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada malam yang mulia ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan malam, yaitu malam yang menjadi penghulu dari hari-hari, yaitu malam Jumat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang taat hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya mulai tafsir terjemah Al-Quran, marilah kita buka bersama majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita yang alhamdulillah dikehendaki Allah jadi umat Islam, satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran Al-Karim yang ada mushafnya itu, yang ada 30 juz, dan dalam muamalat pengamalan daripada Al-Quran itu Allah juga memberikan suatu contoh, yaitu uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menerjemahkan firman-firman Allah maupun menyampaikan kepada umat itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak ada jalan lain untuk selamat di dunia dan di akhirat itu kecuali selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di jamaah ini saya mengajak kepada seluruh jamaah agar betul-betul memegang Al-Quran untuk pedoman hidup kita, untuk melaksanakan hajat kehidupan kita di dunia itu berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti acuan Al-Quran, yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya mukjizat di dunia itu banyak sekali diberikan pada setiap nabi, dan mukjizat yang terbesar yaitu mukjizat yang diberikan oleh Rasul kepada Allah, oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Dimana kita baru-baru ini mendengar atau mengetahui bahwasanya para ahli-ahli di dunia itu meneliti bahwasanya bacaan Al-Quran ketika dibaca dengan tajwid yang baik, ya, dengan suara yang indah, itu akan masuk ke telinga manusia dan akan memperbaiki organ-organ tubuh dari manusia yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Itu salah satu mukjizat, dan baru-baru ini baru diketahui dengan penelitian para profesor. Jadi mendengar suaranya saja itu sudah memperbaiki organ-organ tubuh setiap manusia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya yuyina fi buyutikum
bitilawatil Quran wa sholat sunnah. Jadi hiasilah rumah-rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Jadi siapapun apapun yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti akan membawa manfaat kebaikan bagi setiap manusia yang mengikutinya. Makanya di dalam jamaah sendiri, alhamdulillah kita sudah rutin setiap pertemuan dari rumah ke rumah kita sudah membaca Al-Quran 1 juz dengan bergantian, dan insya Allah yang sedikit-sedikit seperti inilah sebetulnya amalan-amalan yang sedikit ini, yang penting istiqomah, insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kesepakatan dari 1 Muharram kemarin, bahwasanya setelah masjid kita ini sudah diwujudkan Allah walaupun belum sempurna, kita akan mengisi setiap pertemuan malam Jumat dengan tafsir, dan setiap malam Sabtu dengan hadis berupa fikih dan akhlak. Nah, karena ini malam Jumat, maka kita awali dengan tafsir Al-Quran yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Bahwasanya Rasulullah SAW itu diturunkan Allah pertama di Mekah kurang lebih 11 tahun, itu turun ayat-ayat Makkiyah itu berupa tauhid, belum sampai kepada hukum. Jadi karena kita awali pada malam hari ini, saya akan membawakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat ini isinya hanya Allah. Yang disebut di sini hanya satu, katakan itu adalah untuk Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah menurunkan firman-Nya ini khususnya kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya Allah itu Esa. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad punya umat, maka otomatis secara langsung firman Allah ini juga diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga diingatkan oleh Allah, katakan bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu tunggal, tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi pertama kali alam semesta, ya, dunia dan akhirat belum ada, itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kafir bertanya, sebelum ada Allah siapa kalau gitu alam ini? Itu pertanyaan orang-orang kafir. Kita yakin betul bahwasanya sebelum ada apa-apa, adanya cuma satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allahu Somad. Nah, Allah itu tempat meminta, di mana seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan Allah yang berkuasa di dalam alam semesta ini. Maka apapun hajat manusia, kita sebagai hamba Allah yang secara sadar maupun nggak sadar, kita ada di dunia ini juga bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah semata. Kita di dunia ini juga sudah ditentukan oleh Allah, dan insya Allah seluruh hajat kebutuhan hidup kita, mulai kita lahir procot, belum bisa apa-apa, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi bisa bicara dan seterusnya, sampai nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini, semua itu atas kehendak Allah dan sudah ditentukan oleh Allah. Maka disitulah kita diperintah dalam kehidupan kita ini, kalau butuh segala sesuatu itu hanya mintalah kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan teknisnya, kalau kita butuh sesuatu, katakan butuh benda A, mau meminta kepada saudara kita, maka batin kita harus kepada Allah dulu. Ya Allah, saya minta kepadamu ini, baru lahirnya kepada saudara kita. Jadi Allah itu tempat meminta segala sesuatu, hajat kebutuhan kita itu hanya kepada Allah. Lahirnya bisa kepada sesama makhluk, pada sesama manusia, tapi batin harus selalu. Setiap kita butuh apapun, kita perlu apapun, memintanya kepada Allah. Lahirnya secara
manusiawi, karena kita juga berhablum minannas. Tapi batin harus gitu. Nggak boleh saya butuh uang minta Mas Hanif, lupa kepada permintaan kepada Allah, ini sudah kufur. Para ahli mengatakan sudah melanggar surat Al-Ikhlas ini. Jadi batin harus selalu, butuh apapun kepada siapapun, batin harus selalu pada Allah dulu, karena Allah itu maha qadir. Jadi jamaah rahimakumullah, biasakan kita butuh apapun minta kepada Allah dulu, batin kita baru lahirnya kepada siapa yang kita butuhkan. Lam jalid walam julad, dan Allah itu tidak beranak maupun tidak berbapak. Jadi Allah itu tunggal, juga dua anak, juga dua bapak. Jadi berdiri sendiri adanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha esa ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyamai. Jadi kalau ada Allah itu bentuknya demikian, Allah itu seperti ini, itu adalah suatu kedustaan yang besar menurut surat Al-Ikhlas ini. Jadi nggak ada yang tahu, Allah itu maha besar. Saking besarnya Allah itu sampai manusia nggak bisa melihat. Kita nggak usah jauh-jauh, kita melihat tembok yang besar dengan dekat ini nggak kelihatan temboknya itu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha tinggi, maha mulia. Jadi jamaah rahimakumullah, surat Al-Ikhlas ini bisa dikatakan sepertiga Al-Quran karena isinya hanya tauhid. Karena di dalam Al-Quran itu ada 3 poin, yaitu tauhid, syariat, dan akhlak. Makanya surat Al-Ikhlas ini para ulama mengatakan adalah sepertiga daripada isi Al-Quran. Dalam riwayat hadis pernah Nabi mengutus pada Aisyah radhiyallahu anha agar setiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran. Putri Rasulullah bingung, loh gimana caranya semalam menghatamkan Al-Quran. Maka Rasul mengatakan bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi itu jamaah rahimakumullah, kita awali malam Jumat ini dengan kajian tafsir terjemah. Semoga awal yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat kemudahan serta menjadikan petunjuk bagi kita agar betul-betul Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam pekan-pekan berikutnya. Demikian kami akhiri al-qul qala wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.